dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, di pagi hari ini kita ketemu lagi di semester genap ya 2025-2026 ya, yang insya Allah nanti hari ini kita akan mulai pembelajaran kita terkait dengan mata kuliah pengolahan citra digital ya. Ada yang salah kelas? Ada ya? Kalau udah semester berapa masa salah gitu. Oke, selanjutnya mungkin tidak perlu kenalan gitu ya, karena saya kita udah semua kenal gitu. Mudah-mudahan kalau ada yang belum kenal ya kebangetan sih. Oke, mungkin kita ngobrol dulu, ada beberapa hal yang tentunya kita perlu sepakati bersama di kelas kita gitu ya, pengolahan citra digital. Ini sebenarnya semester ini cuma ada satu kelas gitu ya. Biasanya karena pengolahan citra digital itu adanya di semester gasal ya. Nah, cuman mungkin ada dua kemungkinan nih teman-teman gitu ya. Nggak lulus di semester gasal kemarin ya. Yang nggak lulus semester gasal kemarin yang sudah pernah ambil nggak ada ya, atau mungkin semester kemarin belum sempat ambil gitu kan ya. Ini rata-rata angkatan 2023 4 ya? Ada ya? 2024 itu mata kuliah pilihan atau paket ya? Paket ya? Oke. Peminatan, Pak. Cuman ada satu kelas ini paket yang citra digital nih. Peminatan ada, Pak. Ya? Yang peminatannya citra digital. Oke, baik. Ada yang tahun 2024? 2023? 2000 berapa? 23 ya? 23 ya. Ada yang lain? Yang 23? Oke, 23 berarti statusnya pilihan juga ya. Oke, baik. Ya, apa namanya, mata kuliah ini terutama yang 2024 ya, mendasari atau melatar belakangi pemahaman teman-teman semua untuk yang memang minat ya di image processing gitu kan ya, untuk pengolahan citra digital gitu kan ya. Mungkin kita akan banyak bahas ya, kita akan gabungkan antara teoritis dan juga praktisnya ya. Kebetulan di setting di lab, kalau semester lalu di setting di kelas, teman-teman mungkin agak susah untuk praktek kalau tidak bawa komputer ya, walaupun ya, di HP juga bisa kita coba gitu. Pengolahan citra digital atau image processing, kalau dulu zaman saya belajar itu populernya menggunakan tools MATLAB ya, tapi kalau sekarang kita mungkin akan lebih banyak menggunakan Google Colab yang lebih fleksibel ya, bisa diakses di mana saja ya, dan lebih mudah tentunya gitu ya, lebih terkini juga ya, dan teman-teman sudah belajar Python juga di situ. Nah, nantinya ya goal akhir dari mata kuliah ini mungkin yang utama gitu ini adalah dan ini akan terrefleksi di ujian akhirnya gitu ya, adalah teman-teman bisa membuat satu aplikasi yang memanfaatkan konsep image processing ya. Semester lalu kita lempar gitu kan ya, ke teman-teman untuk membuat berbagai macam aplikasi ya. Semester lalu sih saya sediakan dataset gitu ya. Saya sediakan dataset, ada berapa banyak opsi, ada yang misalnya deteksi ini pizza atau kue, ini deteksi ini daun jagung atau daun apa gitu ya. Ini deteksi ini termasuk misalnya kendaraan mobil atau motor gitu ya, seperti itu, tapi dalam konteks image processing. Nah, dunia image processing ini secara umum dalam beberapa tahun terakhir sangat maju sekali dan sangat berkembang sekali gitu ya, karena terutama setelah muncul metodologi atau metode yang kaitannya sama deep learning ya, utamanya adalah CNN ya.
Kenapa demikian? Kalau zaman saya kuliah S3 gitu kan ya, itu deep learning belum populer, dan untuk mengolah citra atau mengolah image ya, itu membutuhkan resource yang sangat besar ya, metodologinya juga cukup rumit ya. Saya ingat gitu, untuk mengolah video dengan durasi sekitar 4 menit ya, itu saya butuh waktu 1 malam ya, 1 malam untuk saya tinggal dia running gitu ya, hingga menghasilkan sesuatu gitu ya, cukup rumit gitu ya. Kalau sekarang ya sudah sangat mudah ya, sudah sangat mudah sekali kita membuat aplikasi ya, dan resource-nya juga sudah tersedia ya, baik itu yang gratisan ya maupun nanti bisa develop sendiri gitu ya. Oke, nah tapi ya kalau buat aplikasi sih gampang ya, tapi kalau kita membuat aplikasi yang kita bisa bisa bermanfaat ya, itu yang menjadi tantangan sekarang ya. Jadi tidak hanya membuat aplikasi asal jadi, tapi bagaimana aplikasi itu bisa berdampak atau memberikan manfaat untuk lingkungan kita ya, atau untuk setidaknya satu lingkup kecil dari masyarakat, misalnya di instansi atau di perusahaan tertentu gitu ya. Saya kira itu gitu kan ya, overview-nya. Kemudian yang kedua ya, mata kuliah kita ini nanti kita akan ketemu 16 kali tentunya gitu kan ya. Seluruh mata kuliah, seluruh materi sudah saya sediakan di e-learning ya. Sudah buka e-learning ya? Sudah Pak. Sudah ya. Iya, karena saya pernah membuat materi utuh dari 1 sampai 16 ya. Sudah ada semua di situ, walaupun itu masih pakai Octave ya. Jadi Octave itu salah satu tools image processing gratis gitu ya, open source gitu ya, yang bisa dipakai untuk kita mencoba gitu ya, pengolahan citra gitu ya. Nah, tapi di kelas ini kita akan coba menyesuaikan, tidak menggunakan Octave ya, tapi menggunakan Google Colab atau menggunakan Python ya. Pythonnya juga boleh, tadi ya pakai Google Colab, atau teman-teman mau bawa laptop install di VS Code boleh juga gitu. Jadi saya kira sama saja. Kenapa demikian? Karena memang perkembangannya kita kalau mau zaman sekarang ya, mau terjun ke image processing akan lebih fleksibel, kita menggunakan Python gitu ya. Oke, itu bedanya itu. Tapi secara esensi materi kurang lebih sama gitu ya. Ya, walaupun sudah lengkap, saya sebenarnya mau update pembelajaran, update buku ajar gitu kan ya, terkait dengan image processing ini, lagi proses penyusunan buku ajarnya. Jadi mudah-mudahan sih bisa segera selesai, bisa di-share ke teman-teman gitu kan ya. Dan seluruh aktivitas atau assignment dan aktivitas yang lain itu terpusat di e-learning ya. Jadi teman-teman bisa lakukan secara mandiri juga di situ. Kalau walaupun mungkin belum belajar atau belum ada pertemuannya, tapi teman-teman bisa belajar secara mandiri gitu ya. Penilaian juga nanti akan berbasis pada aktivitas gitu ya. Jadi pastikan aktivitas yang ada di e-learning bisa dituntaskan. Yang checklist yang sebelah kanan itu bisa di checklist semua gitu ya. Gimana caranya menilai itu semua, ada banyak macam-macam caranya gitu ya. Ya ada yang buka materi, ada yang harus mengerjakan assignment dan sebagainya gitu ya. Ya assignment nanti secara bertahap kita buka gitu ya. Enggak sekaligus nanti kerjain semua gitu ya. Tapi kita secara bertahap gitu ya. Ya, tapi yang jelas kalau kita pertemuan 1 ya pastikan di pertemuan 1 sudah checklist semua gitu, kurang lebih begitu. Oke, kalau checklist semua, tugas ngerjain semua, tidak terlambat, itu ya poinnya akan maksimal. Ya, poinnya akan maksimal. Ya biasanya di akhir untuk menilai poin partisipasi atau tugas, sederhananya saya akan kalkulasi di hal ini, saya bisa report gitu ya, berapa banyak checklist, berapa banyak activity, dan berapa banyak yang checklist untuk setiap teman-teman semua. Ya, kalau misalnya itu antara 90% yang checklist gitu, udah berarti komponen pertama sudah tuntas tuh, dapat 90 ya untuk nilai tugas, ditambah dengan ya keaktifan ngumpulin tugas gitu ya.
Ya, jadi kalau ada tugas gitu kan ya, dan tugas itu biasanya sih assignment itu tidak terlalu susah, yang penting teman-teman punya effort untuk mengerjakan ya. Biasanya saya kasih waktu juga cukup panjang ya. Nggak tugas hari ini nanti itu kumpulin nanti malam, jarang seperti gitu ya. Dan tugas hari ini biasanya kumpulin 1 minggu atau setidaknya 6 hari ke depan. Ya. Yang kedua bisa jadi menggunakan selain tugas bisa ada kuis ya. Kalau kuis mungkin bisa cukup singkat gitu ya, bisa hari, karena memang soalnya tidak terlalu banyak. Ya, itu juga bagian dari penilaian untuk nilai tugas. Ya. Kalau semuanya dikerjakan dengan baik ya, nilai tugasnya saya yakin akan menolong untuk nilai UTS dan evaluasi. Ya. Oke, saya kira itu gambarannya ya. Kita lihat arahannya dulu. Pak, Ya. nilai aktivitas itu termasuk umpan balik, termasuk Iya betul. Oh semuanya benar Ya, ya? semuanya. Benar. Semua yang Oke. sebelah kanan itu ada tanda checklist. Itu ada. Umpan balik. Termasuk umpan balik. Oke, selamat datang yang baru datang. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu ya. Dites tidak secara checklist merupakan aktivitas ya, tapi nilainya tidak saya ambil ya, jadi nilainya berapa pun nggak masalah. Jadi silakan coba kerjakan dan tidak mempengaruhi nilai kaitannya sama hasil ya. Kalau Pak ini kan beda bisa ya. Saya Pak itu. Ya. Saya cuma ingin lihat sebagai survei knowledge awal ya, atau pemahaman awal dari mata tulis. Ya, silakan bisa dikerjakan.
Kayak gitu ya. Nah, jadi dalam kaitannya dengan image processing ya, ini mungkin memang ada sih beberapa bagian yang memang kita harus mengolah citra atau mengedit citra gitu ya. Ya, tapi kaitannya di mata kuliah ini tidak belajar editing untuk kayak seperti pakai Canva, pakai Photoshop, tidak. Ya, jadi image processing ini lebih ke arah bagaimana kita memahami image, ya sebagaimana kita manusia itu paham. Jadi kita ngajarin komputer agar komputer itu paham, seperti halnya kita melihat, simpelnya gitu. Ya. Kita tahu yang di depan kita komputer, layar monitor. Iya kan? Dan kita tahu gitu ya. Pertanyaan, siapa yang ngajarin kita? Siapa yang ngajarin kita ini bentuknya komputer? Ini adalah komputer. Orang tua, Ada? Orang tua. Orang tua. Emang orang tua dulu punya komputer yang seperti begini? Enggak. Enggak. Iya kan? Ya. Ada banyak objek, kita sadar atau tidak sadar, ada banyak objek yang kita temui sehari-hari. Ya, secara sadar atau tidak sadar kita tahu objek itu, ya. Tapi kita nggak tahu itu sebenarnya dulu apakah siapa yang ajarin pertama kali ini namanya kursi, ini namanya komputer. Ya. Komputer kan juga berkembang. Mungkin zaman orang tua Anda komputer begini, sekarang sudah laptop itu kita juga anggap itu sebagai satu komputer. Ya. Nah, saya meyakini bahwa ada peran Tuhan juga di situ ya, yang memberikan kemampuan ke otak kita untuk melakukan learning, ya, mempelajari hal yang baru dari inputan yang diberikan oleh orang tua kita dan lingkungan. Ya. Nah, inputan itu mungkin tidak seluruhnya, tapi kemampuan otak kita yang luar biasa sehingga mampu mengolah inputan tadi menjadi sebuah knowledge, ya. Kalau dalam komputer nanti sebuah model atau sebuah algoritma gitu ya. Ya, sehingga pada saat ketemu hal yang baru, ya, itu kita bisa tahu, oh ini komputer, ini mobil, ini apa gitu segala. Ya, itu luar biasa. Dan itu mencoba ditiru oleh keilmuan yang namanya kecerdasan buatan. Yang saat ini teman-teman tahu gitu ya, perkembangannya sampai mana gitu ya. Itu yang coba ditiru. Ya. Nah, saya balik ke tadi gitu. Jadi di mata kuliah ini mungkin kita tidak belajar skill editing. Ya, tapi kita belajar memaknai gambar, ya, yang secara visual kita bisa pahami, kita coba ajarkan komputer, ini apa loh gitu ya, ini objeknya apa gitu, ya, ini namanya apa, ini nanti isinya apa, ya, bentuknya seperti apa dan seterusnya gitu, ya, secara makna. Ya. Yang kita ulik nanti lebih banyak adalah piksel-piksel atau informasi yang terkandung di dalam gambar, ya. Ada gambar misalnya di depan ini gambar QR code gitu ya. Belakangnya ini ada angka-angka yang merepresentasikan piksel, yang merepresentasikan gambar ini. Kumpulan piksel yang merepresentasikan gambar ini. Itu bisa jadi ada ratusan, bahkan mungkin ada ribuan ya, atau ada jutaan. Sebagai gambaran, kalau teman-teman punya image 1 mega 1024 kali 1024 ya. Maka jumlah pikselnya ya 1024 kali 1024. Berapa itu? Ya 1000 kali 1000 aja udah 1 juta. Ya, berarti ada jutaan titik di situ, jutaan piksel. Ya, belum lagi nanti kalau pikselnya itu atau gambar itu berwarna. Nanti 1 piksel itu ada 3. Ya, jadi 1 juta kali 3. Ya, kali 3 lagi. Ya, jadi ada jutaan informasi yang terkandung di situ. Belum lagi setiap channel atau setiap itu angkanya bisa banyak, antara 0 sampai 255. Ya, kalau itu berupa apa namanya berwarna atau RGB, channelnya banyak, itu 0 sampai 25. Jadi informasinya akan sangat banyak. Ya. Jadi itu ya, sedikit tadi ada yang sempat saya lihat cek gitu ya, mungkin meluruskan persepsi terkait dengan hal tersebut. Ya, secara umum harapannya semua mencoba untuk menyeimbangkan antara teori dan juga praktek, gitu ya. Saya sepakat. Ya, nanti teman-teman mungkin juga ditaruh di lab ini harapannya memang lebih banyak kita mempraktekkan apa yang sudah kita sampaikan atau kita gariskan di
Baik. Ya. Oke, sebenarnya ada dua versi materi gitu kan ya. Apa namanya, ini materi yang nanti yang baru lagi dan ini yang visual saya kebetulan pakai notebook gitu kan ya, dari materi yang baru gitu kan ya. Ya, kerennya juga baru gitu kan ya. Saya juga belum tahu isi materinya apa. Ayo kita sama-sama belajar nih gitu kan ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita mungkin akan banyak bicara mengenai apa itu citra digital untuk meluruskan beberapa miskonsepsi yang tadi disampaikan gitu kan ya. Ya, jadi hari ini juga seperti tadi harapannya kita nanti akan buka Python gitu kan ya, untuk awalan gitu kan ya, untuk buka Python sehingga nanti cara merepresentasikan atau mungkin mencoba memahami citra kita secara basicnya sudah dapat gitu kan ya. Itu kompetensi yang kita harapkan di hari ini gitu kan ya. Ini gambarannya sangat tepat sekali sebenarnya gitu ya. Ini salah satu pemanfaatan citra digital di bidang medis gitu ya, bagaimana memahami hasil rongsen gitu ya. Hasil rongsen selama ini memang yang bisa memahami adalah dokter gitu ya, tapi dari dokter apa namanya, dokter itu sekarang sudah banyak tools yang bisa membantu itu gitu ya, sehingga bisa memahami hasil rongsen gitu ya. Ya, hasil rongsen yang dikeluarkan oleh alat kedokteran gitu ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ya walaupun manusia gitu ya, manusia punya keterbatasan dalam melihat warna. Ya. Dunia image processing, itu adalah dunia visual. Yang kita mempelajari tadi ya, informasi yang bisa kita lihat ya. Tapi paradoksnya adalah kita punya keterbatasan. Ya. Keterbatasan dalam melihat image atau melihat warna. Ya. Jadi dunia penuh dengan informasi visual yang bisa kita lihat. Ya. Mata manusia hanya mampu menangkap sedikit ya dari dunia visual tadi, hanya sedikit ya. Tapi mungkin itulah rekayasa atau desainnya Tuhan misalnya, bahwa dengan kalau kita bisa melihat seluruh warna atau spektrum warna, mungkin begitu riuhnya sekeliling kita ya. Kita bisa melihat misalnya spektrum apa namanya, inframerah misalnya gitu ya, itu kan begitu seliwerannya di sini gitu ya. Bahkan mungkin dalam tanda kutip sinyal itu bisa kelihatan oleh kita gitu, kalau kita bisa melihat spektrum itu ya. Secara panjang gelombang atau secara gelombang itu dari mulai alfa, beta, gamma gitu ya, itu kita nggak bisa lihat ya. Infrared ya, microwave gitu kan ya, apa yang biasa kita di alat masak di rumah gitu, untuk menghangatkan sesuatu, itu ada gelombang di situ gitu ya. Gelombang radio, FM, AM gitu kan ya, dan seterusnya, itu kita nggak bisa kelihatan ya. Kalau itu kita bisa lihat, wah itu bukan menjadikan kita sangat luar biasa, tidak. Kita mungkin akan menjadi gila gitu. Karena memang sangat riuh sekali dunia ini. Maka Tuhan memang sudah sangat apa namanya, sangat sayang memang kita, sehingga hanya sedikit yang dikasih lihat ya, hanya sedikit yang dikasih lihat ya. Termasuk lihat hantu segala macam itu juga kita nggak dikasih lihat gitu ya. Kalau bisa lihat bisa nggak bisa kemana-mana gitu ya, di mana-mana ada gitu ya. Jadi spektrum yang bisa kita lihat di mata manusia itu sangat sedikit, cuman antara 380 nanometer sampai 700 nanometer. Ya. Dengan itu pun nanti juga akan terbatas lagi, kita batasi lagi. Tidak semuanya ternyata bisa lihat warna. Ya. Atau simpelnya tidak semua bisa membedakan warna. Ya. Cowok sama cewek lebih bisa membedakan warna, cowok atau cewek? Cewek. Yang bisa baca warna lebih bisa baca warna, cowok atau cewek? Yang lebih kaya memahami warna? Cewek. Cowok cuman tahunya merah, hijau, kuning, biru, putih. Warna dasar lah.
warna dasar gitu ya. Warna pelangi itu cowok itu paham. Itu pun kadang juga bingung yang namanya magenta sama orange itu yang mana gitu ya. Orange oke lah gitu ya, magenta gitu ya, atau cyan gitu ya, juga nggak paham. Ya. Cowok itu lebih simpel dalam memahami warna. Ya. Oke, misalnya ya yang ini warna apa? Biru. Biru. Sebelah sini biru juga. Cowok gitu ya. Kalau cewek enggak? Biru muda. Ya mungkin jatuhnya biru tua, biru muda gitu. Kalau cewek ini biru. Yang ini apa? Sian, ya biru laut. Ya. Ada sian, biru laut, biru langit. Hijau itu ada hijau lumut. Ya. Hijau apa lagi gitu ya. Ada Tosca sekarang gitu. Ngerti nggak warna Tosca? Ya coba. Ya gimana tuh warna Tosca? Tosca itu agak kehijau-hijauan gitu ya. Apalagi warna pastel gitu ya. Pastel ON. Makanya apa namanya? Jangan pernah nyuruh apa namanya cowok itu beli baju yang apa namanya itu warnanya ya sudah pasti itu aja gitu ya. Ya beli baju yang pokoknya yang warna pastel, bingung lah kita gitu ya. Mendingan tanya ke abang-abangnya atau mbak-mbaknya yang jualan, Mbak warna pastel yang pilih dong yang bagus gitu. Dan tipsnya nih buat para cowok gitu ya, kalau mau kasih gift atau hadiah ke cewek gitu ya, jangan kasih opsi. Mau yang ini atau yang ini, udah bawain aja. Kalau dikasih opsi, nanti ribut malah gitu ya. Loh, yang ini maunya ini, udah ini mau atau enggak? Kalau enggak ya udah. Jadi jangan kasih opsi. Kalau kasih opsi nanti tambah banyak. Ya, dan kita tambah bingung. Jadi kita punya keterbatasan. Ya, poinnya adalah kita punya keterbatasan dalam melihat warna atau melihat dunia visual. Oke. Ya, pengolahan citra digital. Ya, ini kita mencoba ya mungkin hyperbolnya adalah kekuatan super gitu ya. Jadi kita mencoba melihat yang tidak terlihat. Ya, dengan kemampuan image processing itu bisa melihat yang tidak terlihat. Jadi pengolahan citra digital ya dan sensor khusus tentunya nanti ya memungkinkan kita untuk menembus batas biologis. Ya. Walaupun manusia punya keterbatasan, tapi ternyata manusia mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ya. Oke, tapi saya lupa tadi menyampaikan bahwa walaupun kita terbatas penglihatan kita ya dalam spektrum yang terbatas, tapi memaknai apa yang dilihat itu jauh lebih pintar dibanding komputer. Ya. Teman-teman lebih pintar, ya, yakin bahwa kita memiliki device yang jauh lebih pintar, jauh lebih hebat dibanding komputer manapun. Ya. Dalam menyimpan informasi, ya, otak kita juga tidak pernah kita bilang otak kehabisan space. Ada nggak yang merasa wah saya udah full, saya nggak bisa lagi menyimpan informasi? Gak ada. Ya. Dari kecil sampai sekarang informasi tersimpan di otak kita dan belum ada sejarahnya otak manusia itu penuh dalam arti tidak bisa menyimpan informasi. Kalau penuh dalam kaitannya dengan ungkapan, gitu itu ya sebenarnya ungkapan saja gitu. Otak kita sudah lelah gitu ya. Tapi tidak pernah ada yang penuh. Ya. Padahal ukuran otak kita cuma kecil. Ya, cuma sekepal. Kalau teman-teman mengepal itu ukuran itu segini. Itu ukuran otak itu. Ya. Bandingkan dengan komputer. Ya. Komputer walaupun device sekarang penyimpanan semakin kecil, tapi juga kapasitas selalu terbatas. Kalau teman-teman beli komputer sekarang, mungkin katakanlah dengan kapasitas kita anggap besar, nanti bisa jadi 5 tahun lagi itu kita anggap kecil. Handphone juga demikian. Ya. Handphone pada saat kita beli, wah ini gede banget nih RAM-nya nih. Ya coba 5 tahun lagi, 3 tahun lagi udah berasa, udah 80%, 90% tidak. Jadi penyimpanan itu juaranya lah kita. Ya.
Lupa kan nggak semua informasi tersimpan, ada yang lupa gitu ya. Informasi apakah betul informasi tidak tersimpan semuanya? Kalau versi saya semua informasi sebenarnya tersimpan, tapi keywordnya saja yang dibutuhkan, keywordnya aja untuk membangkitkan informasi tersebut. Ya. Kita mungkin lupa ya kalau ditanya waktu SD kelas 1 pidana pas masuk sekolah pertama itu ngapain aja, kita mungkin lupa, tidak semua ingat. Ya, saya juga lupa waktu SD kelas 1 ya pertama masuk sekolah itu ngapain aja saya lupa ya. Tapi pada saat keyword yang kita berada di situasi, misalnya kalau kita datang ke sekolah, kita reuni, misalnya kita datang ke sekolah, kita melihat sesuatu yang dilihat dulu pada saat kita SD, mungkin itu akan menjadi langsung ingat semua ya. Itu membuktikan bahwa otak kita menyimpan informasi tapi bisa jadi terkubur di mungkin dasar informasi atau dasar informasi. Oke, kembali ke sini. Jadi dengan image processing ya kita menambah knowledge ya untuk bisa melihat informasi yang tidak terlihat. Ya, misalnya dengan rongsen gitu ya kita bisa melihat menembus kulit gitu ya dan struktur tulang ya dengan X-ray ya atau sinar X gitu ya. Itu kita bisa menembus kulit sehingga kita bisa melihat tulang-tulang kita seperti apa. Ya, ini perkembangan saat ini yang ini sudah umum di dunia medis gitu ya. Oke, kemudian infrared juga sama ya, mendeteksi panas gitu ya. Mungkin di film-film sering gitu ya, kalau misalnya film-film action ya digelapin semua, dia pakai kacamata X-ray, dia akan bisa melihat dari kacamata infrared ya, itu bisa melihat gelombang panas ya dari sesuatu gitu, objek ya. Oke, termasuk juga multispektral yang membedakan vegetasi mana sehat, mana dan kering dari luar angkasa. Ya. Pemetaan misalnya hutan yang gundul atau hutan yang rusak itu sebenarnya bisa dilakukan ya dengan satelit gitu ya. Untuk skala Indonesia itu harusnya sudah bisa lah gitu dilakukan. Ya. Dalam skala kecil ya kita misalnya salah satu riset mahasiswa saya di S3 itu dia mau mencoba mendeteksi penyakit atau penyakit atau vegetasi atau tanaman yang sehat maupun yang tidak sehat di tanaman teh atau kebun teh pakai drone. Jadi dia scan dari atas gitu kan ya, kemudian nanti harapannya adalah bisa mendeteksi mana atau berapa persen sehat ya, ada penyakit atau tidak ya, dengan drone khusus gitu ya. Oke, jadi itu bukan pakai satelit. Kalau pakai satelit tentu mahal gitu ya untuk mendapatkan datanya gitu. Ini kita pakai drone gitu sehingga untuk area yang terbatas ya, sehingga orang nggak perlu mungkin melihat satu persatu gitu ya, atau datang ke lapangan. Cukup dengan drone dia lewat nanti akan terdeteksi berapa persen yang sehat atau bagian mana yang sakit atau yang kurang sehat ya. Nah itu juga peran image processing ada di situ ya, untuk melihat pola, melihat mungkin ketidakteraturan dari image dan seterusnya. Oke. Apa itu pengolahan citra digital? Kembali ke sini ya. Secara definisi pengolahan citra digital merupakan ilmu yang mempelajari teknik manipulasi citra yang menggunakan komputer ya, secara matematis. Secara matematis citra didefinisikan sebagai fungsi kontinu intensitas cahaya 2 dimensi. Jadi seluruh image atau seluruh citra yang dilihat itu diproyeksikan menjadi 2 dimensi ya dalam citra digital. Misalnya ya inputnya ini, kemudian kita proses ya dengan algoritma, katakanlah sederhananya gambar ini kita perjelas ya, kita perjelas ya, dengan seperti ini ya. Kalau teman-teman yang tadi jago editing, jago Photoshop pasti tahu gimana caranya gitu ya, gambar kemudian kita editing kemudian kita perjelas gitu ya, itu kan ada fungsinya gitu ya, kita tinggal kasih brightness-nya kita naikin gitu ya. Nah pertanyaannya, naikin brightness itu prosesnya ngapain gitu? Itu sebenarnya adalah manipulasi pixel saja. Ya, nanti simple sekali untuk kita bisa meningkatkan brightness. Ya, untuk meningkatkan brightness kita tinggal pixelnya kita
kita manipulasi matematis saja, ya kita tambah nilainya, nanti dia akan meningkat brightness-nya. Untuk meningkatkan kontras itu ada juga caranya. Ya, pixel itu kita tinggal kalikan aja dengan suatu angka tertentu, maka itu akan menjadi semakin kontras. Ya, nanti di pertemuan kedua akan kita praktekkan itu, gitu. Gimana image itu bisa lebih terang, lebih cerah, ya, atau lebih kontras. Ya, itu cukup manipulasi pixel. Oke. Oke, baik. Ya, pengolahan citra digital dan computer vision, ya, ini seringkali dua bidang yang saling berhubungan, ya. Dan memang basic dari computer vision adalah pengolahan citra digital, ya. Objektifnya aja begitu. Pengolahan citra digital lebih ke arah bagaimana kita mentransformasi atau memperbaiki kualitas citra, ya, sehingga nanti outputnya ya citra juga, gitu, ya, citra atau satu simbolan tertentu, gitu, ya. Ini menjadi dasar untuk nanti masuk ke dalam computer vision. Ya, computer vision itu ya bagaimana mengekstrak informasi semantik, ya, untuk keputusan otomatis, misalnya kita masukin ke robotik misalnya, gitu, ya, untuk mendeteksi objek, misalnya, sehingga robotnya nggak nabrak, gitu, ya. Itu computer vision. Ya, jadi dua hal ini saya kira punya konektivitas atau punya relasi, gitu, ya. Citra ini bagaimana memahami citranya itu sendiri, PCD atau image processing, sedangkan computer vision itu bagaimana memaknai citra itu sehingga menjadi satu aplikasi atau satu makna yang bisa dilihat secara visual. Jadi outputnya bisa berupa informasi atau data. Ya. Itu bedanya image processing sama computer vision. Sampai sini ada komentar? Tidak mau ditanyakan, silakan. Berarti aplikasi PCD itu semacam foto editing atau gimana? Ya, foto editing dong? Ya, kalau mau aplikasi itu ya. Ya, jadi aplikasi dari PCD atau hasil aplikasi dari PCD ya software kayak Photoshop itu sendiri sebenarnya. Itu adalah keluaran dari PCD. Walaupun kalau dalam konteks riset, ya, PCD menghasilkan informasi atau menghasilkan satu ini juga ya sama, juga bisa dikategorikan sebagai pengolahan citra, gitu, ya. Intinya citra yang awalnya inputannya adalah citra, gitu. Jadi pengolahan citra digital inputannya pada umumnya adalah berupa citra, nanti hasilnya adalah berupa citra mungkin yang lebih baik, yang bisa dimaknai atau bisa jadi informasi, ya. Karena ini dunia ini dua ini nyampur, ya, kita nggak usah mempertentangkan keduanya, ya. Ini saling melengkapi, gitu, ya. Computer vision ini kalau bagi saya punya cakupan yang lebih luas, ya. Bagian dari computer vision, bagian kecilnya adalah image processing. Jadi image processing ditambahkan dengan ilmu artificial intelligence atau AI, ya, itu adalah computer vision. Mudahnya begitu. Ya, kita pahami image-nya sebagai inputan, ya. Kemudian kita tambahkan artificial intelligence, jadilah nanti output sesuatu, itulah computer vision. Ya. Analoginya gini, kalau misalnya image processing itu kita memahami seperti halnya mata kita, gitu, ya. Kita belajar mata kita itu merekam visual, ya, kemudian mengolah nanti bisa masuk ke dalam otak kita, gitu, ya. Nah, di otak kita itu diproses, ya, menjadi makna. Oh, ini gambar ini gambar ini. Nah, itu urusannya nanti computer vision. Pikirin. Ya, ada 3 tingkatan pemrosesan citra, gitu, ya. Jadi
batas antara PGD dan fisik komputer tidak kaku ya, tadi seperti dari yang ditanyakan dan saya sampaikan. Ya pada dasarnya keduanya itu benar sama lah gitu ya. Ya, proses ini bergerak dalam sebuah kontinuitas manipulasi dasar hingga pemahaman SIP ya. Jadi kalau di tingkat low level ya tadi seperti dibilang Photoshop misalnya gitu ya, dari citra yang kurang baik menjadi yang baik ya. Ini tingkat rendah lagi dan yang tingkat awal ya. Tingkat awal dalam pengolahan citra ya, citra nanti jadi terang, citra jadi lebih jelas misalnya. Nah itu tingkat awal dari pengolahan citra gitu. Ya tingkat menengah kalau kita sudah bisa mengekstraksi fitur ya. Dari satu image ini berapa persen sih warna hijau, berapa persen warna merah misalnya, ya itu fitur. Ya. Kemudian dari satu gambar yang utuh misalnya, ya ada berapa katakanlah statistik yang warna grey-nya, ya. Atau di situ ada nilai histogramnya berapa, ya itu fitur. Ya. Fitur dari citra. Ini tingkat kedua. Ya, dulu ini pekerjaan berat di sini. Ya, zaman 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ini masih berat. Sekarang pekerjaan ekstraksi fitur ini ya sudah di take over sama algoritma. Ya, sebagian besar sudah di take over sama algoritma yang namanya deep learning atau CNN. Ya, sudah di take over. Jadi jauh lebih mudah. Sehingga orang bisa inputnya citra langsung ke level yang ketiga, jadi memahami konteks, ya. Memahami konten, ya, dan mengintegrasikan dengan konsep computer vision. Ya. Sehingga kita lebih mudah memahami ini gambar apa, dan sekarang udah lagi image generation. Ya, image generation bagian dari computer vision atau image processing. Image generation. Kalau kita misalnya di Gemini kita buatkan gambar terkait dengan ini misalnya gitu. Itu masuk dalam image processing ya. Ya, kalau kaitannya sama image processing itu ada di bagian belakang sebenarnya. Bagian pertama adalah kalau kita prompting gitu di Gemini atau ChatGPT gitu untuk meng-create satu image gitu ya. Pertama bagian besarnya adalah memahami inputan dan mencari informasi, baru bagian akhirnya itu adalah image processing, menggenerate image. Jadi image generation sebenarnya salah satu cabang dari image processing ya, tapi memaknai teks yang diinputkan oleh user itu text mining atau text understanding. Jadi memahami teks ya, natural NLP lah, natural language processing. Ya. Jadi gabungan di antara dua ilmu menjadi image generation. Oke, sejarahnya dari pencitraan digital atau image processing sudah cukup lama ya, dari tahun 1920. Pertama kali orang ibaratnya mengirimkan foto ya. Jadi terjadi pengiriman foto jurnalistik dari New York ke London ya, melalui pita telegraf ya. Jadi pita yang dibolong-bolongin seperti ini ya. Bolong-bolongin ya, jadi dikirimkan pakai alat ya, kemudian menggunakan sistem kabel laut Bartlett. Jadi sebenarnya orang narik kabel lewat laut itu sudah dari zaman dulu gitu kan ya. Jadi waktunya berapa ya, cuma sekitar 3 jam ya, dengan 5 hingga 15 level abu-abu gitu. Jadi tapi citranya masih sederhana. Kemudian step yang kedua atau timeline kedua adalah tahun 57 ini ada sebuah citra digital pertama ya, yang di scan atau yang digitalisasi ya.
Diceritakan oleh Russell Kirch ya, menggunakan komputer SEAT ya. Resolusinya masih sangat kecil, 176 kali 176 pixel, 1 bit ya. Ya, tapi ini menjadi tonggak sejarah dari image processing karena pertama kali image yang di generate atau yang bukan di generate ya, yang dihasilkan ya, citra digital atau image digital yang dihasilkan dengan suatu alat gitu ya. Ini adalah foto si anaknya yang menciptakan alat ini gitu. Jadi dia pakai kamera gitu. Tapi kameranya bayangan sekarang, kameranya dulu begitu besar gitu ya. Oke, lalu tahun 64 ya, pesawat antariksa Ranger 7 NASA ini komputer mainframe digunakan pertama kali untuk memperbaiki distorsi dan noise ya pada foto kawah bulan ya. Komputer beralih dari alat transmisi menjadi alat pemrosesan. Ya, dulu dipakai untuk mengirim gambar, sekarang di tahun 64 dicoba untuk meningkatkan kualitas ya dari gambar ya. Lalu kemudian tahun 73 ya, 73 ini ada sebuah peneliti atau kelompok peneliti gitu kan ya, yang memindai satu gambar ya. Ini namanya Lena ya, sering dikenal dengan citra Lena gitu ya, dengan resolusi tinggi, pixelnya bagus gitu ya, dan ini banyak dipakai sebagai image training atau image test untuk algoritma kompresi, menjadi standar industri berpuluh-puluh tahun ya. Namun sekarang sudah banyak yang tidak menggunakan ini karena ada sedikit pelanggaran etika gitu ya, dan diganti oleh citra-citra yang lain gitu ya, seperti astronot atau Peppers ya, sebagai citra uji yang standar gitu ya. Kenapa pelanggaran etikanya? Ini scanan dari majalah Playboy, mungkin tahu itu ya, zaman tahun itu atau 90-an sampai 2000-an terkenal sekali gitu ya, majalah dewasa lah itu gitu ya. Ya ini pemiliknya si Lena itu di scan gitu ya, dan waktu itu memang tanpa izin gitu ya, tapi akhirnya kontroversi lah gitu ya, kenapa foto itu yang dipakai gitu ya. Oke, ya jangan dibayangin sekarang kayak apa orangnya gitu, udah tua gitu. Tahun 73 ya, sekarang pasti udah tua gitu ya. Oke. Itu Lena, tapi ini menjadi salah satu tonggak image processing juga ya, menjadi standar berpuluh-puluh tahun. Nah saat ini sudah banyak ya yang dipakainya. CT scan pasti tadi sudah disampaikan ya, rekonstruksi dari ribuan gambar sinar X menjadi model 3 dimensi. Ya. Kita inputnya gambar banyak gitu ya, gambar dari CT scan gitu ya, kemudian kita gabungkan menjadi rekonstruksi 3 dimensi seperti ini. Itu kerjaannya image processing. Ya, menggabungkan gambar itu menjadi satu buah utuh 3 dimensi. MRI atau magnetic resonance imaging ya, ini bisa dipakai, image processing bisa dipakai untuk meningkatkan kontras ya, meningkatkan kontras dari hasil MRI ya, hasil MRI ya. Salah satu risetnya yang kaitannya ini siapa ya, Pak Gunawan gitu ya, dosen kita juga ya, itu risetnya adalah untuk memperbaiki ada daerah rahang di sini gitu. Jadi melihat ada permasalahan nggak di rahang. Ya. Nama ilmunya cephalometry. Ya. Ya ini yang sering dilihat di mungkin di banyak aplikasi atau mungkin di banyak film gitu ya. Kendali otonom ya, self driving. Ini adalah navigasi visual secara real time untuk kendaraan tanpa awak. Ya. Kendaraan yang tidak menggunakan supir ya, otomatis ya, mungkin di Eropa atau mungkin di Amerika sudah ada beberapa yang menerapkan ini ya, di China juga sama ya, jadi nggak pakai supir ya. Tapi ini mungkin masih jauh ya kalau di Indonesia, karena obstacle-nya terlalu banyak gitu ya.
yang tadinya mungkin hari sebelumnya dari training, wah jalan ini mulus gitu ya, besoknya bisa jadi sudah ada lubang gitu kan. Banjir. Banjir gitu kan ya. Oke, jadi banyak sekali kejadian tidak terduga gitu ya kalau di Indonesia diterapin self driving gitu ya. Saat ini belum banyak lah, mungkin dalam lingkungan yang terbatas ya. Tadinya kan cita-citanya di IKN ya, nggak tahu nanti seperti apa jadinya ya. Tapi sekarang sudah ada lah teknologi ini yang sebenarnya sudah siap terap gitu ya. Hanya memang tergantung dari kultur dari suatu negara ya untuk penerapannya ya. Tidak semua di Indonesia cocok ya, pasti ada, setiap negara pasti punya kesulitannya masing-masing ya. Deteksi objek ya dan jalur, misalnya ini ya, mengidentifikasi lampu lalu lintas, ini juga satu pekerjaan yang menarik juga untuk kita bisa riset gitu ya. Ini lampunya warna merah atau warna hijau atau kuning gitu ya, kita harus jalan atau kita harus berhenti. Oh, di situ ada orang jalan ya. Kalau dulu saya S3-nya riset memprediksi ini jalannya ke arah mana ya, si orang ini gitu. Jadi pergerakan sih, lebih ke arah pergerakan dari objek ya. Jalan kaki, kemudian marka jalannya gitu kan ya. Ini kemudian ada apa di depan ya, dan seterusnya. Itu menjadi penting sekali gitu ya untuk bisa diterapkan dalam self driving car ya. Atau kalaupun tidak ya, sekarang kan makin canggih gitu, ada sensor-sensor di mobil itu juga sudah banyak yang menggunakan model ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke, secara umum anatomi dari sistem pengolahan citra digital itu kurang lebih seperti ini. Nanti ada sensor citranya, bisa jadi kita urusan kamera ya, kameranya. Kemudian nanti di situ ada komputasinya gitu ya, otak atau CPU yang dipakai untuk komputasi. Mungkin ada perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya ya, misalnya program gitu ya, yang kita desain pakai Python atau OpenCV atau yang lainnya ya. Kemudian kita bisa simpan ya, misalnya di RAM atau di database atau di cloud ya, atau di device, lalu bisa juga ditampilkan ya. Yang ini masing-masingnya tentunya saling berhubungan gitu ya, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi secara umum komponen dari sistem pengolahan citra digital kurang lebih seperti itu. Oke, untuk bagian sensor atau bagian yang depan di sini, bagian yang awal ya, sensor citra di bagian akuisisi ini ya, itu bisa berupa kamera ya, bisa juga berupa ya, umumnya berupa kamera lah gitu ya, dalam berbagai macam bentuk gitu ya, baik yang sederhana maupun tidak ya. Kemudian untuk komputasinya tentunya CPU gitu ya. Nah, sekarang ada GPU ya, Graphical Processing Unit, ini yang kemunculan GPU ini menjadi tonggak untuk berkembangnya metode yang lebih kompleks atau lebih berat seperti deep learning ya. Kemudian setelah GPU juga muncul ada TPU, ada macam-macam gitu ya sekarang ya. Ya ada semakin kesini semakin cepat ya, tidak cuma mengandalkan prosesor, tapi juga mengandalkan yang lain ya. Kalau teman-teman pakai Google Colab nanti kita bisa coba GPU-nya ya. Kalau TPU-nya kayaknya versi yang berbeda, jadi yang GPU bisa dicoba. Kalau TPU nggak tahu, masih sekarang tersedia versi gratis atau tidak. Itu jauh lebih cepat prosesnya. Oke, untuk lingkungan kerja kita menggunakan Python sama Google Colab ya. Jadi Python untuk bahasa pemrogramannya, sedangkan Google Colab ini untuk lingkungan kita codingnya atau IDE ya. Kenapa Google Colab ya? Biar kita nggak usah repot dengan instalasi gitu ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa pakai VS Code, ya silakan teruskan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya, kita mulai dengan Google Colab. Kemudian pustaka yang terkait dengan image processing selalu 3 ini ya. Yang utama, pertama adalah OpenCV, ini sebagai engine-nya, sebagai library utama untuk pengolahan citra, itu adalah OpenCV.
Lalu ada NumPy untuk pengolahan data, ya, the matrix math, ya, jadi matematik yang kaitannya sama matriks. Sebenarnya teman-teman dapat matriks dan transformasi linear nggak sih? Ada mata kuliahnya? Matriks. Ya, nggak ada. Kalkulus belajar matrik ya? Kalkulus Kalkulus. nggak belajar matrik. Nggak belajar matrik? Matrik 2x2 gitu, ada perkalian matrik, bagian matrik itu. Tapi matrik itu bisa kuliah pilihan sih. Ya? Nanti kuliah pilihan. Kuliah pilihan, ya? Kuliah pilihan apa? Mata kuliah pilihan. Ada pilihan ya. Oke. Ya, sebenarnya itu penting gitu ya kalau kita bicara image processing, pemahaman mengenai matriks gitu ya. Karena data representasinya semuanya sudah dalam bentuk matriks ya. Kalau nggak matriks inilah array lah gitu ya. Kalau nggak matriks array pasti dapat kan gitu ya, array 2 dimensi. Gitu. Iya. Array 2 dimensi pasti dapat. Nah, itu kurang gitu ya. Mata kuliah. Kemudian ada matplotlib ini untuk memvisualisasikan. Ya, jadi 3 hal ini yang biasanya dipakai untuk menampilkan atau berkaitan dengan citra digital. Oke, sebagai contoh di sini nanti kita coba ya. Misalnya image kita pakai OpenCV, image CV2, image EMRead ini membaca. Ini adalah citranya. Kemudian angka 1 di sini untuk membaca citra berwarna gitu ya, channel 1 gitu. Oke, kemudian kita bisa lihat dimensinya, misalnya ukuran 512 kali 3, berarti pixelnya ada 512 kali 512, jadi ke bawah 512, ke kanan 512 ya, pixel ya. Kemudian 3 ini karena citra berwarna maka ada 3 channel RGB-nya. Lalu di sini tipe datanya, ya tipe data dari pixelnya apa. Kalau mau menampilkan tipe data. Ya, merupakan ruang warna. Oke. Jadi kalau bukan dibakat sih ya, tapi lebih ke arah warning gitu ya. Jadi kesalahan umum bagi pemula, OpenCV itu membaca urutan warnanya berbeda, bukan RGB. Kita kenal RGB, singkatan dari red, green, blue. Ya, kita sudah biasa RGB gitu. Tapi saya nggak tahu alasannya kenapa gitu ya. Silakan cari gitu. OpenCV itu urutannya adalah BGR, blue, green, red. Jadi dibalik. Ya, sehingga kalau kita menampilkan gambar ya yang secara visual kita lihat itu sebenarnya seperti ini gitu ya. Ya. Nanti kalau kita langsung tampilkan apa adanya maka dia akan menjadi warna yang berbeda. Ya. Tidak warna sebenarnya. Ya. Citra akan terlihat salah ya dengan warna kebiruan yang aneh karena memang merah sama biru tertukar. Ya. Maka di sini perlu ada konversi dengan cara CV2 CVT color ya, image-nya itu dikonversi dengan BGR to RGB ya, agar bisa dilihat secara visual oleh mata manusia. Ya, karena mata manusia biasa melihatnya dengan RGB, itu aja sih gitu ya. Oke, pernah kebayang nggak kalau misalnya hewan itu melihat warna atau melihat dunia ini seperti apa? Ya, dia kan nggak punya alat konversi segala macam, ya bisa jadi yang dilihat seperti ini gitu. Atau bahkan dia bisa jadi nggak melihat warna, ya, nggak melihat apa namanya suatu objek itu adalah warna gitu. Karena warna itu hanya definisi manusia. Gitu. Warna itu hanya definisi manusia. Ya. Yang ini merah, yang ini hijau itu definisi manusia. Ya, kita nggak tahu. Ya mungkin silakan cari ada risetnya nggak gitu. Ya. Bagaimana kucing melihat kita gitu. Ya. Kita nggak tahu. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita coba mempraktekkan image processing kita. Oh ya, sebelumnya di e-learning saya share kumpulan dataset yang nanti kalau misalnya
ada image yang dipakai itu bisa dicari di ya, kumpulan citra gambar untuk praktikum ya, ada di sini. Ya, jadi nanti ambilnya dari situ. Jadi kalau misalnya ada praktek-praktek apa, ngambilnya hampir semua ada di sini. Ya, kalau nanti ada yang nggak ada, saya akan masukkan lagi gitu. Jadi linknya ada di e-learning kumpulan citra untuk praktikum ya. Oke, untuk yang pertama silakan cari Citra Lena, LENNA.png. Ya. Masalah ada cari Citra Lena. Itu di download ya. Dari yang ada di PNG kalau masalah. Ya. Yang ini ya. Ya, di download dulu biar nanti kita coba Google Colab. Dari Lena titik. Baru ya, jadi Google Colab kita bikin notebook baru. Oke, jadi buka colab.google.com ya, kemudian bikin notebook baru. Pakai email student akan lebih baik ya. Sampai si itu sama matplotlib ya. Matplotlib lagi ya.
Udah. Oke, berikutnya Citra Lena yang tadi sudah di-download, ya Anda unggah ke sini ya. Bisa drag and drop, bisa juga pakai ini apa namanya upload, yang sudah drag upload di sini. Oke. Citra Lena tadi bisa kayak ada di PNG ya. Oke. Anda pakai Citra yang lain juga boleh ya. Silakan nanti kalau mau coba juga boleh. Nah, memang kalau upload di sini ini akan hilang ya. Kalau misalnya kita Google Colab-nya kita tutup, ya, kita akan hilang. Jadi tidak permanen karena sifatnya sementara. Kalau permanen ya teman-teman bisa simpan di Google Drive ya, kemudian diakses dari sini. Itu bisa ya. Jadi kan ada akses atau pasang drive. Ya. Jadi simpan di Google Drive. Ya selama pakai akun yang sama nanti kita bisa ambil dari situ. Jadi yang saya sarankan, jadi teman-teman kan Citra yang tadi yang saya sarankan banyak tuh, itu di copy dia di Google Drive-nya masing-masing, nanti tinggal dikoneksikan ke Google Drive. Jadi kita butuhkan Citra yang mana, nanti akan bisa ambil langsung di Google Drive, ya, tanpa takut hilang. Ya. Citra lainnya sudah, ya Pak. Udah. Ya, sekarang kita coba baca ya Citra Lena gitu ya. Misalnya kita pakai variabel i cp2 im hasil. Baca dulu deh. Dia untuk membaca si Lena ya, kemudian di RGB ini variabel baru, variabel gitu ya. Kemudian kita tadi ubah dari BGR ke RGB ya. Jadi kalau mau diubah nanti tampilannya kita akan ada warnanya yang tidak realistis gitu. Kemudian untuk menampilkan kita bisa pakai matplotlib ya, PLT dan IMSO.
agak beda. Siap. Makanya gitu ya, ini sebetulnya sih yang namanya aksis gitu ya, aksis ini bisa kita hilangkan gitu ya. Jadi dengan pakai jadi kalau mau menghilangkan aksesnya tadi, ini kita tambahkan title juga gitu ya. Tinggal plt.access off gitu ya, jadi dimatikan gitu. Sehingga gambarnya cuma gambar. Kalau mau menghilangkan aksesnya, dan ini ukuran dari tampilan. Kalau misalnya ini lebih besar, nanti dimensinya lebih besar. Kalau lebih kecil, ya kurang lebih kuat, itu akan menjadi lebih kecil. Ya. Jadi tergantung kita inginnya berapa kali berapa. Bisa, Pak. Bisa menggunakan di Google Palace ya. Ya. Oke, si contoh yang lebih ini ya. Mungkin kalau saya pakai yang dashboard tidak ya. Sebagai contoh saya pernah
save ya berarti posisi pixelnya kita balikin. Kayak array gitu, nih kalau array itu kita mau balik kan kita klik kan tinggal posisinya kita balik. Ya. Karena isi dari setiap apa namanya image ya yang tadi misalnya kita mau cek isi dari si I itu isinya apa gitu. Jadi kan baca nih I itu hasil baca dari line A, I itu ya isinya matriks gitu. Kalau kita enter kemudian caranya ini show data ya. Nah, datanya ini matriks. Jadi array ya, karena mungkin sangat besar ya, maka dia hanya tampilkan beberapa. Jadi isinya angka-angka. Nah, saat angka ini kita manipulasi nanti image-nya akan berubah. Ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Oke, contoh lain ini pakai dari namanya MediaPipe. Bisa mendeteksi wajah. Enggak itu. Jadi unsur dari wajah ini dasar kalau misalnya teman-teman mau pakai buat apa deteksi mana bagian mata gitu ya. Kalau mungkin aplikasi atau filter yang ada di media sosial atau di TikTok atau yang lainnya ya kita bisa menambahkan mengubah wajah atau mungkin jadi cakep atau ditambahkan kumis segala macam. Ya dasarnya deteksi wajah. Ya kita bisa deteksi senyum misalnya, karena titik-titiknya beda. Kalau tangan itu kita misalnya kalau kita mau bikin aplikasi untuk apa namanya deteksi gerakan tangan gitu ada ya. Jadi kalau apa namanya untuk orang yang misalnya gitu kan bisa deteksi gerakan tangan. Ya salah satunya saya dan mahasiswa juga lagi coba riset untuk menangkap dari tangan yang mengklaim gitu ya. Jadi dari tangan ini bisa ditangkap nanti kemudian bisa diambil ngambil maupun dari tangan kanan maupun tangan kiri. Ya, saya kita preview nanti tangannya kita ambil titiknya. Jadi gambar itu ini bisa kita pakai untuk identifikasi dan sebagainya. Ya itu beberapa contoh saja gitu ya terkait dengan ya aplikasi yang bisa dipakai berkaitan sama image processing. Ya, saya baca QR code itu juga sama gitu ya, itu juga image processing juga. Ya baca QR code gitu ya. Apa namanya pakai kamera gitu. Ini teman-teman yang kadang ada kegiatan gitu aja bisa kita bikin pakai kamera contoh aja seperti ini terakhir saya coba buat apa saya kemarin
Oke, saya kira itu ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukupkan materi yang tadi akan saya share. Ya, untuk melengkapi teman-teman bisa baca juga materi yang ada di dalam linknya. Esensinya kurang lebih sama gitu ya, hanya mungkin berbeda cara penjelasannya saja gitu ya. Ini juga ada videonya juga, silakan teman-teman mau disimak. Kemudian ya saya kira cukup itu ya. Nanti hal yang lainnya akan kita ulas di minggu depan. Itu kan begitu ya, kita masih masuk. Minggu depan kita sudah mulai ke konsep dasar dari pengolahan citra digital. Ya, itu sudah mulai kita malah misalnya jadi grayscale untuk kita mengubah atau manipulasi pixelnya. Ya. Oke, saya kira itu. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.